semuanya, kembali lagi di channel aku. Kali ini kita akan membahas tentang load balancing. Kira-kira load balancing itu apa sih? Simak penjelasan berikut ini. Load balancing merupakan teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada dua buah jalur koneksi secara seimbang, agar trafik dapat berjalan dengan optimal. Selain itu juga berfungsi sebagai memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Lalu, fungsi load balancing sendiri yang pertama, mendistribusikan permintaan ke lain atau beban jaringan secara efisien. Kedua, memastikan ketersediaan dengan mengirimkan permintaan hanya ke server yang sedang online. Dan yang ketiga, memberikan fleksibilitas untuk menambah atau mengurangi server sesuai dengan permintaan. Nah, cara kerja load balancing sendiri yang pertama, pengguna akan meminta akses untuk masuk ke server website atau aplikasi. Kedua, load balancing menerima dan mendistribusikan traffic ke beberapa server. Dan yang terakhir, jika salah satu server down, perangkat ini akan mengalihkan traffic ke server lain yang tersedia. Secara umum, jenis-jenis load balancing itu ada 3. Yang pertama ada hardware load balancing, merupakan load balancing yang berbentuk perangkat keras, sesuai dengan namanya. Kemudian yang kedua ada software load balancing. Jenis yang satu ini lebih ekonomis dibandingkan jenis hardware-nya. Kemudian yang ketiga ada virtual load balancing. Lalu apa aja sih metode dari load balancing? Yang pertama adalah round robin. Round robin adalah metode yang paling banyak digunakan dalam algoritma. Metode ini cocok digunakan untuk server dengan spesifikasi yang sama dan tidak banyak koneksi terus-menerus. Metode ini merotasi server dengan mengarahkan traffic ke server pertama. Lalu, traffic berikutnya akan diarahkan ke server kedua dan berlaku seterusnya, tergantung dengan jumlah server yang tersedia. Metode kedua adalah less connection. Metode ini adalah metode yang mengevaluasi kekurangan dari metode round robin dalam membaca beban tiap server. Yang ketiga, less response time. Versi ini lebih canggih dari lainnya. Metode ini menggunakan 2 cara dalam distribusi permintaan data ke lain. Kemudian ada less bandwidth. Ini adalah salah satu metode yang cukup sederhana. Dan yang terakhir adalah metode IP hash. 5 kelebihan load balancing. Yang pertama, kemudahan upgrade dan downgrade. Yang kedua, mempermudah proses distribusi traffic. Dan yang ketiga, mengurangi downtime dan meningkatkan performa. Keempat, manajemen kegagalan yang efisien. Dan yang terakhir, meningkatkan fleksibel. Di balik banyaknya kelebihan, ada juga nih beberapa kelemahan dari load balancing. Yang pertama, load balancing sendiri membutuhkan sebuah konfigurasi tambahan. Dan yang kedua, biayanya yang cukup besar. Bagi teman-teman, dari penjelasan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa tujuan utama dari load balancing adalah untuk mencegah satu server dari kelebihan beban dan kemungkinan mogok. Dengan kata lain, load balancing mampu meningkatkan ketersediaan layanan dan membantu mencegah adanya downtime. Oke, itu aja penjelasan mengenai load balancing. See you, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.